ini sebagai ajang pencitraan. Ini bukan pencitraan. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku heran terhadap fraksi DPR yang menolak usulan dan aspirasi 20 miliar rupiah per anggota. Politikus PAN tersebut menilai fraksi DPR yang menolak dan aspirasi mengingkari paripurna DPR. Taufik menyayangkan politikus DPR yang awalnya mendukung kini berubah menolak dan aspirasi. Jangan lantas ini menjadi suatu presiden seolah-olah ini sebagai ajang pencitraan. Ini bukan pencitraan, hanya masalah usulan dan usulan. Kami pun melaksanakan atas rekomendasi dari paripurna. Nah, kalau paripurna tidak setuju, buat apa pimpinan DPR repot-repot membentuk tim 4DP? Itu saja. Jadi kita luruskan semuanya, ini betul semua, tidak ada yang salah. Tetapi saya harapkan jangan sampai ini menjadi salah satu penelikungan sikap politik. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman meminta pemberian dan aspirasi ke setiap anggota DPR dikaji ulang. Irman menilai dan aspirasi menimbulkan kesenjangan karena akan lebih menguntungkan daerah di Pulau Jawa. Menurut Irman Gusman, dan aspirasi harusnya dibagi rata ke setiap daerah. Tapi kondisi yang ada saat ini jumlah anggota DPR tidak sama di tiap daerah. Sehingga pemberian dan aspirasi itu akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, terutama untuk daerah di luar Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa sudah lebih maju dibanding daerah di luar Pulau Jawa. Untuk itu ia menyarankan agar pemberian dan aspirasi tersebut dikaji ulang atau jumlah yang diberikan dibagi rata ke setiap provinsi sehingga tidak terjadi kesenjangan. Kita punya APBN hanya 2.000. Ya, seandainya harus cari jalan lain. Kalau seandainya pun itu dilakukan, kenapa tidak dibagi rata saja berdasarkan provinsi, katakan ya, sehingga provinsi-provinsi itu dialokasikan sejumlah dana, tapi betul-betul difokuskan untuk membangun ya infrastruktur, untuk investasi gitu. Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya melanjutkan perbincangan Pak Yandri dulu mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Irman Gusman ya, dan juga begini, sempat disampaikan oleh Pak Joni tadi mengenai kesenjangan di daerah. Jawa dan luar Jawa, memang pembagian dapil itu kan berdasarkan ring jumlah penduduk. Jawa memang lebih banyak. Dan saya katakan Jawa itu nggak semua juga maju. Di dapil saya di Serang itu, Kabupaten Serang luar biasa yang perlu ditangani. Jadi adil juga bukan harus sama. Misalkan Bangka Belitung harus sama dengan Bengkulu, Bengkulu harus sama dengan Banten, juga nggak adil. Nah, tinggal saya katakan tadi, mari anggota DPR itu melihat betul-betul kebutuhan di daerah itu yang harus dipolapi gitu, jangan asal mengusulkan. Tapi kan kalau kita lihat secara garis besar ya, kondisi di Pulau Jawa memang jauh lebih baik dibanding sejumlah daerah. Tapi kan, saya yakin kebutuhan di Pulau Jawa, karena manusianya juga banyak, kebutuhan juga banyak. Dan itu rakyat kita juga, rakyat Indonesia juga. Itu loh. Dan itu harus yang kita wakili kan. Makanya sebenarnya tadi 77 dapil itu ada undang-undangnya itu, ring jumlah penduduk. Ya kan, misalkan nggak ada juga 5 orang di Pulau Bangka dengan jumlah tingkat keperluan yang berbeda dengan Jawa, sama diberikan, juga nggak adil. Nah, jadi sekali lagi menurut saya dana ini tolong anggota DPR yang 590 itu dikaji betul kebutuhan lokal tuh apa gitu. Jangan dilihat juga ini Jawa, ini non Jawa, juga nggak adil. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau disesuaikan dengan program pemerintah yang lebih cenderung membangun daerah Indonesia. Nah, itu ada celah lain. Jadi ini kan cuma misalkan maksimal 20 miliar. Kan masih banyak. Anggaran kita kan hampir 2.000 triliun. Ya kan, yang lain itu kan bisa. Misalkan Pak Jokowi memfokuskan ke daerah Indonesia Timur, bisa. Kenapa tidak diselaraskan saja dengan program? Nah, ini kan bagian dari penyelarasan yang merata tadi. Jangan sampai misalkan pemerintah pusat fokus kepada Indonesia Timur, sementara yang di Jawa, menurut saya misalnya di daerah Serang itu yang perlu ditangani, banyak jalan fasilitas umum, itu yang menjadi tidak tersentuh. Itu tugas pemerintah daerah lah, Pak Yandri. Harusnya. Nanti kan pemerintah daerah juga yang melaksanakan. Kan melalui dana alokasi khusus. Dan zaman SBY selama 10 tahun di AK itu ada terus. Gitu loh. Ini yang menjadi soal justru karena ada beberapa dana-dana lain juga yang mulai dari formulanya saja sudah bermasalah. Ya, belum lagi program detailnya. Nah, contoh tadi dibagi perorangan mana lebih adil, dibagi per dapil mana lebih adil, dibagi per provinsi mana lebih adil. Belum ada acuan keadilan di situ. Yang pasti ada disparitas kesejahteraan. Nah, politik budget kita adalah politik untuk mendekatkan disparitas kesejahteraan. Dan karenanya program-program yang tidak searah dengan memperkecil jenjang kesejahteraan, disparitas itu, kesenjangan itu tidak boleh diteruskan. Kita sangat setuju ya, supaya ini tidak diteruskan, dipikirkan kembali, disalurkan aspirasi itu kepada pemerintah daerah. Gitu, aspirasi dapil itu disalurkan ke pemerintah daerah. Ya kan? Ini bukan soal sama, gitu bukan jadi soal sama. Jawa ini juga masih perlu masalahnya belum ada parameter
keadilan seperti apa? Kita juga nggak boleh membedakan ini tekanan pembangunan pemerintah. Yang perlu itu apa? Tekanan pembangunan pemerintah, tujuan negara kita untuk menekankan. Ini apa? Wilayah saja dari sisi pembagian saja, dari sisi formula saja sudah bermasalah program ini. Kita ada penelpon. Formulanya sederhana. DPR mengajukan formula sudah tidak adil. Sudah salah. Bapak-bapak tenang dulu, saya terima telepon. Iya. Pak Heru, ya Pak Heru di Jakarta ya, benar ya Pak? Halo Pak Heru. Selamat malam Mbak Veronica. Selamat malam Pak Heru, di sini lagi ramai. Pak Heru mau ikut meramaikan? Kami kita sebagai pembayar pajak nih tertawa saja Mbak lihat dua narasumber ini ya. Anda lebih setuju yang mana ini Pak Heru? Kami sangat miris ya. Kita bicara logika saja, logika berpolitik anggaran. Iya. Kalau seseorang ingin mendapatkan 20 miliar, dianggarkan 20 miliar pada awalnya, seharusnya kan mereka sudah punya, Pak. 20 miliar itu untuk apa saja nantinya, sebelum 20 miliar itu datang. Iya. Nah, kemudian ada musrembang. Kami di warga paling bawah, di Grassroots ini rakyat, kita diundang musrembang, itu jelas kok. Secara demokrasi, di situ tidak ada partai, di situ adalah suara rakyat. Nah, begitu ada uang yang dititipkan oleh anggota wakil dari daerah, itu sudah politik. Nah, masyarakat akhirnya di bawah ini melihat, oh, si A ini dulu dari partai A. Iya. Nah, kemudian karena dia perwakilan daerah itu dari partai A, yang lain tidak mendapatkan perwakilan, berarti dia hanya untuk atas nama partainya. Gitu. Itu jelas, itu udah pasti itu, tidak bisa dipungkiri lagi. Kemudian tadi mereka debatkan soal pertanggungjawaban, ada BPK, ada, hey, bro, itu sistem bro, mau pakai uang berapa aja Anda tetap melakukan laporan LPG. Masyarakat bukan di situ. Substansinya bukan soal laporan pertanggungjawaban. Substansinya adalah, di mana bro moral Anda, moral politik anggaran Anda? Kami dengan susah payah bekerja keras, membayar pajak. Kemudian ada tadi anggota bilang, oh ini dapat aspirasi dari bawah, dari rakyat pemilihnya, bukan masyarakat wakil dari daerah tersebut. Baik. Nah, kemudian yang MD3, bermasalah dengan MD3 ini, memang MD3 dulu itu tercipta dan diciptakan memang karena KPK, ini kita harus akui, KPK berhasil membendung perilaku korupsi di anggota dewan. Maka lahirlah MD3 itu, salah satunya itu. Nah, kemudian untuk menyiasati MD3 tadi, nah kemudian timbullah ini dana aspirasi. Nah, memang di MD3 sudah diamanatkan bahwa itu haknya anggota dewan. Nah, tetapi ada undang-undang tadi, moral anggaran, keuangan, itu jelas dilanggar di sana. Yang mengatur itu. Baik. Sementara itu dululah biar Pak Heru, terima kasih bisa yang lain mendengar, dan anggota dewan dan wakil-wakil bisa mendengar juga, Mbak Veronica. Pemirsa yang cerdas ini, Bapak-Bapak. Pak Joni dulu mungkin menanggapi dari pernyataan dari Pak Heru sendiri. Saya kira Pak Heru sampaikan itu sama, sejalan, dan persis seperti yang analisa kami di fraksi. Tapi bagaimana dengan yang di Musrenbang sendiri yang dia mengatakan bahwa kalau tidak ada perwakilan di satu daerah tersebut, maka daerah tersebut tidak disentuh sama sekali? Tidak, itu kalau Musrenbang kan dilakukan melalui desa. Jadi mulai Musrenbang Des itu di desa. Berarti kan desa Indonesia ini kan terbagi habis ke dalam desa. Berarti seluruh bagian wilayah, seluruh rakyat ya sudah terwakili dalam Musrenbang Des. Yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan kualitas Musrenbang Des atau Musrenbang itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak saja mengatasi kualitas yang kurang itu dengan membypass. Membypass undang-undang ini bahaya. Tadi Pak Heru menyampaikan ini uang rakyat.
Karena ini uang rakyat harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Harus direncanakan, diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Tidak bisa seenak kita. Baik. Ke Pak Yandri, bagaimana nanti misalnya ini direalisasikan, Pak? Pengawasannya akan seperti apa? Ya, kalau saya ulangi DPR lagi, juga ikut mengawasi kan ini mengganggu Pak kerja Heru DPR. mungkin yang lain tadi kan belum cerdas dalam menangkap itu ya. Ini sekali lagi saya bilang tadi saya tidak akan memegang dana itu, tidak akan cawe-cawe ya kan. Faktanya hari ini pembangunan itu nggak merata. Nggak merata, Mbak. Apalagi dengan pilkada langsung kan kalau daerah yang menang itu dibangun gitu kan. Ini artinya menurut saya perlu ada sentuhan lain. Nah, sentuhan lain itu kita sebagai wakil rakyat yang selama ini dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, sekarang kan saatnya kita memberi bukti gitu loh, memberi fakta bahwa kita memang membawa itu terrealisasi, Pak. Pengawasannya seperti apa nanti? Pengawasannya kan saya bilang tadi, ini kan masuk di APBN, dana alokasi khusus masuk ke APBD. Kan ada per rupiahnya kan bisa dipertanggungjawabkan. Ada audit nanti, ya kan? Kementerian mana yang bertanggung jawab? Apa SKPD mana yang bertanggung jawab? Itu akan bisa dilihat kok. Dan kita nggak akan pegang dana itu, Mbak. Sekali lagi saya murni lillahi ta'ala memperjuangkan aspirasi. Ya, kalau gitu Pak Yandri begitu, yang menjadi persoalan apa? Yang sudah direncanakan dengan baik, yang sudah ada sistem yang bagus, masih terjadi persoalan. Apalagi yang ini yang perencanaannya masih belum terarah. Kita harapkan nanti menggodokannya kalau untuk rakyat kita harus paling depan lah kalau untuk rakyat. Kalau untuk rakyat, saya aja berani keluar biaya sendiri kok, Mbak. Nah, itu tangan aja tuh Pak Yandri kan. Hebat apalagi kalau misalkan ini. Baik, terima kasih Pak Joni dan juga Pak Yandri sudah bergabung bersama kami di Pranjanto.